Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita yang kami ambil dari harianmerapi.com yang diceritakan oleh Uryani Ningrum. Beliau bercerita bahwa beliau diganggu oleh makhluk setengah badan dan ditiup oleh kakek-kakek. Penampakan makhluk halus bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam cerita misteri kali ini, mereka tampil dalam wujud setengah badan dengan wajah yang hitam. Akan tetapi di lain waktu berwujud sebagai seorang kakek-kakek yang renta. Sebenarnya kejadian ini sudah sangat lama, tapi tetap saja masih teringat jelas dalam ingatanku. Waktu itu sekitar tahun 1995, aku masih bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Aku tinggal bersama dua kakak dan seorang adik. Kami berempat menyewa sebuah kontrakan dengan 3 kamar. Awal kami mengontrak, kami merasa aman-aman saja dan merasa tidak pernah ada kejadian yang ganjil menurut kami. Meskipun ada desas-desus dari tetangga kanan kiri kami yang sering bercerita bahwa ibu kontrakan kami ini mempunyai pesugihan babi ngepet. Pikir kami, selama kami tidak merasa terganggu, maka kami pun tetap ingin tinggal di situ. Selain berada persis di pinggir jalan, kontrakan kami ini dikelilingi pagar yang cukup tinggi dan ada pagar yang dibalut dengan besi. Jadi kami sendiri merasa cukup aman menurut kami. Sampai pada suatu malam saat kami bertiga tidur, yang mana kakakku yang laki-laki tidur di kamar depan, sedangkan kami yang bertiga yang perempuan ini tidur di ruangan tengah. Setengah mimpi dan setengah sadar, aku merasa tiba-tiba ada makhluk setengah badan yang berwarna hitam dengan wajah yang tidak jelas, rambut acak-acakan, dan ukurannya pun sangat-sangat besar yang melayang di atasku. Aku berusaha berteriak memanggil kakak dan adikku yang berada di samping kanan kiriku. Tapi seluruh tubuhku seakan-akan tidak bisa digerakkan. Dan mulutku pun juga tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan aku pun merasa sangat-sangat panik pada saat itu. Tiba-tiba dari pinggir tempat tidurku, tepatnya di bagian kakiku, ada sesosok kakek-kakek berambut dan beralis putih. Dia meniru perutku, dan seketika itu aku bisa menggerakkan tubuhku. Untuk beberapa saat pun aku terjaga. Saat aku tahu pintu depan masih terbuka, aku sadar pasti kakakku yang laki-laki belum tidur. Segera ku hampiri dia dan ku ceritakan kejadian yang barusan ku alami. Setelah ku ceritakan panjang lebar ke kakakku, lalu dia berkata bahwa beberapa saat sebelumnya dia pun merasa ada angin yang aneh masuk ke rumah yang membuat dia terjaga, dan percakapan kami pun akhirnya
Sampai di situ dan aku pun disuruh tidur kembali oleh kakakku. Akan tetapi beberapa hari kemudian kakakku laki-laki ini mendapatkan info bahwa kamar yang kutempati itu ternyata dulu dipakai untuk mengubur janin yang keguguran milik ibu kontrakan. Meski begitu, kami berempat tidak ada niatan pindah kontrakan karena terus terang kami sendiri merasa aman di tempat itu, walaupun di sisi lain ada gangguan dari makhluk astral atau makhluk halus yang menurut tetangga kanan kiri itu adalah buah dari perbuatan ibu kontrakan. Jadi kami pun tetap kontrak di tempat itu sampai beberapa lama, dan mulai pada saat itu setiap mau tidur aku berusaha untuk selalu berdoa, dan tidak terasa kami pun sudah 3 tahun kontrak di tempat itu, dan kami pun ingin mencari suasana baru dengan pindah kontrakan karena kakakku yang laki-laki akan menikah, sehingga kami pun pindah tempat kontrakan di tempat lain. Dan alhamdulillah pun kami tidak mengalami kejadian seperti di tempat kontrakan kami yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.